وأصحابه أجمعين أما بعد حضرة المكرم أخونا وأستاذنا Kiai Haji Ubaidillah Ansori, keluarga besar daripada Yayasan Al-Hikmatul Aliyah, senantiasa dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan al-hudur asatidatuna Kiai Haji Mufti Hamdani, Kiai Haji Muhammad Yunus, Kiai Haji Azam, Kiai Haji Adren, serta para kiai, para asatiz yang tanpa mengurangi hormat fakir, tidak menyebutkan satu persatu. Hadirin jemaah sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah pada malam Sabtu bulan ini, setelah satu kali libur di bulan Juli karena saya melaksanakan ibadah haji, alhamdulillah berkat doa jamaah sekalian, saya serta keluarga pulang dan pergi dengan selamat dan senang. Alhamdulillah diberi kesehatan selama menjalankan ibadah haji di Mekah dan di Madinah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Adalah berkat doa daripada para ulama, para asatizah dan para jamaah sekalian. Baiklah, kita sambung bacaan kitab, yaitu hikmah, kumpulan hikmah karya Al-Imam Ibn Atha'illah Sakandari. Boleh mundur ke sebelumnya satu. Saya ingin mulai dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadza kitab syarah al-hikam lil Imam Ibn Atha'illah Sakandari wa syarihuhu al-Imam Abdullah Ibn Hijaz As-Sarqawi, Syekhu al-Jami' al-Azhar Syarif, wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi asrarihima wa anwarihima fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala az-zuhadu idza mudihu inqabadu li shuhudihim ats-sanaa minal khalqi wal arifuna idza mudihu imbasatu li syuhudihim dzalika minal malikil haq. Ini memang kelihatan hikmah ini terasa sedikit janggal kita mendengarnya, tetapi setelah mengetahui alasannya baru kita mengerti bahwa Imam Ibn Atha'illah mengatakan orang-orang yang zuhud ketika dipuji maka merasa susah hati, ya sedih lah. Inqabadu. Kenapa ketika dipuji timbul sedih? Karena mereka, ya, orang-orang ahli zuhud ini menyaksikan pujian itu datangnya dari makhluk. Jadi dia rasa sempit orang-orang muji, ya, karena suhudnya makhluk. Dia menyaksikannya orang memuji dia, jadi rasa sempit, rasa nggak enak, ya, rasa kecil. Ini statusnya ahli zuhud.
Mungkin sebelumnya ya saya sering menjelaskan bahwa di dalam ilmu tasawuf ada istilah-istilah untuk menyebutkan perjalanan mereka, dan mereka berabad-abad terus mensepakati istilah itu. Ya. Seperti istilah abid atau ubad, ahli ibadah, atau zahid, zuhad, berbeda dengan arif. Gelar arif ini di dalam tasawuf mereka berikan untuk orang yang telah telah melewati, ya, telah melewati makom ibadah dan zuhud, ya. Sehingga dikatakan arif. Setiap arif ya abid dan zahid, tetapi setiap abid dan zahid belum tentu sampai dikatakan arif. Karena betul zuhud itu kalau secara historis para pakar sejarah mengatakan zuhud itu dulu embrio lah, katakan embrio, ya, kemudian disebut at-tasawuf. Dulunya istilah yang berkembang pada abad-abad pertama zuhud saja. Baru kemudian setelah menjadi madrasah, tarekat ini menjadi madrasah, dan permasalahan ruqyah semakin luas, ya, timbul istilah-istilah baru, maka berubah menjadi tasawuf. Sehingga gelar-gelar yang diberikan dalam perjalanan mereka pun ya, otomatis berubah. Mungkin kalau imam dulu disebut az-zahid, ya, itu setara sudah dengan kalimat arif di abad kemudian. Seperti Imam Ahmad bin Hambal, kenapa tidak disebut arif Imam Syafi'i? Ya, istilah pada saat itu ya, belum ada. Untuk orang yang selepel beliau itu mendapat gelar arif, apalagi sampai ke sahabat, nggak ada kan. Al-arif billah Abu Bakar Siddiq itu kan nggak ada. Ya, sama tidak adanya Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu yang nggak disebut mufassir, kan kemudian disebutnya mufassir. Pada saat itu malah istilah untuk orang yang memahami Al-Quran yang sekarang disebut mufassir, di zaman Nabi faqih saja. Faqih itu adalah mufassir sekarang. Tapi faqih kemudian kan bukan mufassir. Jadi jika masih mempertanyakan kenapa ada sufi dulu nggak ada, ini kesiangan ya, kesiangan atau apa namanya? Karena setiap bidang ilmu itu ada istilah-istilah yang mereka gunakan ya, di sesama mereka dan disepakati oleh mereka. Ya. Mereka menyusun abid itu di bawah, atasnya zahid, ya, baru kemudian mukhlis katanya, dan terakhir arif. Ya. Dan banyak sekali istilah itu sebetulnya. Maksud dari istilah itu menjelaskan perjalanan spiritual seseorang ya, untuk sampai menjadi kamil, istilah mereka sempurna. Disebut arifin ya, itu banyak istilah itu, dan istilahnya seputar yang yang ma'ruf gitu, yang dikenal ya. Kenapa di sini wal arifuna katanya, dan orang-orang yang arifin ketika dipuji justru inbasatu ya, merasa sukacita, merasa
ya tidak sempit, rasanya lapang-lapang aja. Kenapa? Karena mereka menyaksikan pujian itu dari Allah. Ya. Meskipun yang mengucapkannya manusia, tetapi suhud batin dia, Allah yang menggerakkan pujian itu. Dia merasa suka karena yang dipujinya pun oleh orang arif itu sifat yang Allah anugerahkan kepada dia. Dan para arifin ya, beriktikad bahwa sifat itu adalah sifat Allah yang diberikan kepada dia, sehingga mereka sudah tidak lagi mempunyai keakuan yang disebut fana gitu, artinya enggak merasa bahwa dari usahanya, dan itu semuanya anugerah. Jadi mereka memandang yang memuji dan yang dipuji tunggal, yaitu Allah. Ya. Maka nyaman-nyaman aja. Ini dalam tahap mereka fana. Gitu. Nah, kalau zuhud itu kan maknanya ada muraghbah, ya, tidak suka kepada dunia. Gitu. Jadi masih seputar tentang aghyar, ya, selain Allah. Gitu. Seperti juga orang mukhlis, katanya orang yang ikhlas adalah orang yang ibadah karena Allah, menjauhi riya misalnya. Ada gelar yang ma'ruf gitu ya untuk mukhlis di atas juhad ini, ya, yaitu malamati atau mulamati. Ya, ada yang baca malamati, ada yang mulamati. Wali yang malamati. Ya. Wali yang malamati ini wali yang ini istilah ini untuk menyebut seorang yang tingkat spiritualnya itu tinggi, ya, yang menyembunyikan kebaikan, gitu. Tapi tidak menjahirkan keburukan. Ya. Namun dia menyembunyikan kebaikan. Bukan pikiran dia yang menyembunyikan kebaikan. Saya tidak tampil lah, nanti dilihat orang, tahu lagi kalau saya hebat. Itu ainut takabur kalau begitu, justru itu inti sombong itu. Ya, maksudnya tidak menyembunyikan kebaikan. Seluruh ibadahnya dia hanya ingin dilihat oleh Allah saja. Kedudukan rohani ini, ya, maksudnya kecenderungan ini bukan dari pikiran, itu adalah dari kedudukan rohaninya. Ya, karena dia ingin ikhlas, maka otomatis dia tidak ingin dilihat oleh orang. Maka banyak kisah-kisah aulia, tiap malam qiyamul lail, istrinya itu kagak tahu berpuluh-puluh tahun. Tiap hari puasa sudah 30 tahun, istrinya nggak tahu. Pagi pergi kerja, pulang maghrib makan aja. Nah, dikiranya udah makan di luar, padahal dia sampai istrinya saja kagak tahu. Sama istri kita juga kagak tahu kita qiyamul lail kan, karena enggak qiyamul lail, ya, kagak tahu istri kita tuh. Itu keinginan dia, artinya Allah sedang menganugerahkan sifat ikhlas kepadanya, maka kecenderungannya seperti itu. Nah, ini disebut mukhlisin katanya. Namun ada gelaran khusus malamati, tidak menyembunyikan kebaikan, tetapi tidak menjahirkan keburukan. Tapi disalah tafsirkan oleh sebagian orang, malamati ini justru di tampilan zahirnya jelek. Seperti pengakuan anak muda, biar
Johir saya Jerman, katanya hati saya Madinah. Kan ada begitu. Itu bukan begitu malah mati, itu mah pang namanya. Ya, bukan. Malah mati itu kebaikannya Allah tutupi, tetapi zahirnya tidak menampilkan keburukan. Ya. Kita kan kalau ustadz ketahuan kan dari tampilannya begitu. Kalau enggak munculin tampilannya ntar enggak dipanggil ustadz kan gitu. Dia tidak ya, sedang cenderung ikhlas, maka ya sedang dianugerahkan sifat ikhlas, maka kecenderungannya yang tumbuh begitu. Nah, mereka yang mengalami proses itu maka akan ya mengalami kecenderungan sifat itu. Itu. Seperti nah, apabila sudah arif, berarti mereka sudah memiliki ubudiyah, memiliki ya, zahad, zuhud, dan memiliki ikhlas, maka otomatis dia ma'rifat. Dia tidak lagi berpikir orang ngelihat kayak kagak, kayak emang sudah tidak melihat orang. Bahkan dia melihat orang yang dia baca adalah ya, kehendak Allah. Ya. Yang dia baca adalah asma dan sifat Allah. Kalau dapat rezeki, yang dia lihat Razzaq. Ya. Ketika ada orang alim, yang dia lihat ya Allah alim, hakim. Gitu. Jadi dia sudah tidak melihat, sudah tidak memprediksi. Nah, ini adalah arifin. Maka boleh jadi ketika dia dipuji oleh orang, dia suka. Karena ini anugerah dari Allah. Dan ini terjadi pada sahabat dulu. Sahabat Nabi itu kan mula-mula itu banyak yang mereka terdiri daripada orang-orang yang tidak punya kedudukan apa-apa ya, hamba sahaya misalnya. Ya, dulunya terhina lah, artinya status sosialnya nggak ada lah. Ya, semuanya hamba sahaya. Tapi setelah mengikuti Nabi, terus setelah Fathu Mekah, setelah Madinah, setelah para sahabat itu yang bersama dengan Nabi dan menjadi orang soleh, ya, mulai orang-orang memuliakan dan mengistimewakan mereka. Nah, yang dulu tidak ada harganya di mata orang, setelah Islam besar, sahabat itu kemana saja mendapat keistimewaan di sekitar Madinah, Mekah. Nah, ketika sahabat mendapat keistimewaan itu merasa suka, mereka takut ini perasaan yang salah, perasaan yang keliru. Mereka lari ke Nabi. Ya Rasulullah, Anda tahu kami dulu apa, tapi sekarang mendapat keistimewaan. Namun kenapa saya merasa suka? Apakah ini ada yang salah? Nah, Nabi menjawab, itu baru anugerah Allah di dunia, belum lagi di akhirat. Mungkin kalau sekarang ya, kalau kemudian ini adalah makomnya arifin gitu. Kalau bukannya Nabi larang. Seperti orang yang memuji Nabi, Nabi membuang muka kan. Tetapi kepada Sayyidina Abu Bakar, Nabi menyuruh, ya kalau kamu silakan katakan apa saja. Ya, seperti dulu Abu Hurairah kalau tidak salah radhiyallahu anhu meminta jabatan walil Madinah dan Nabi melarangnya. Dan itu ya Nabi menyikapi itu adalah karena Nabi kenal anak didiknya, katakan ya, akan kedudukan rohaninya. Nah, ketika orang memuji Nabi,
dia yang memujinya ini menyaksikan sifat Allah yang diberikan kepadanya, silahkan saja, karena dia nggak ada gitu. Dan itulah kenapa orang-orang sufi membuat qasidah ya, yang orang menyangka bahwa kata-kata pujian ini melebihi Nabi, sedangkan orang sufi meyakini bahwa belum ada kata-kata yang kita pakai di dunia ini memuji Nabi yang sesuai dengan hakikat kemuliaan kesucian Nabi. Itu. Sampai mereka menggunakan bahasa yang berbahaya secara akidah. Ya. Oleh karena itu bahasa-bahasa itu, qasidah-qasidah itu, ulama takut disalahartikan oleh orang, ya, maka tidak boleh disenandungkan secara umum. Itulah tentang istilah yang mereka buat dan mereka gunakan untuk menyebut ya, keadaan mereka, ahwal mereka, baik ruhiyah ya, akhlaqiyah, dan yang mereka sepakati. Nah, maka ada istilah zahid dan ada istilah arif. Ya, meskipun orang sufi sudah memberikan jawaban, ya, istilah arif itu digunakan ya, sebetulnya penggunaan yang sementara begitu ya. Tidak kena kata alim, ya sudah dikongsi oleh semua orang. Ya. Kita orang awam kan nggak tahu, kadang-kadang dukun aja ditulis gitu al-alim al-alamah. Mubtada kagak tahu pakai al-alim al-alamah, padahal dukun loh. Ya. Yang ngaji nahwu sorof aja dipanggil al-alim, malu itu. Bener gak alim saya gitu. Karena kata alim bukan sekedar tahu gitu, seperti faqih. Ya. Orang masih belajar kan mutafaqih. Kalau sudah faqih itu mujtahid. Begitu juga di dalam tasawuf, kalau mutasawwif adalah kita yang masih menempuh suluk membetulkan perilaku. Tapi kalau sudah sufi itu arif, al-arif. Artinya dalam bidang-bidang tertentu ada gelar untuk tokoh-tokoh utamanya dan ya para penuntut ya, dalam proses perjalanannya. Nah, zuhad ini termasuk proses. Ya. Zuhud ini kan ada murabbah, ya, tidak suka kepada dunia. Itu bukan dia memaksakan diri untuk tidak suka. Rumahnya rekeningnya penuh. Ya, rumahnya jelek, rekeningnya bengkak. Gitu. Ya, pantas tenang, rekeningnya menunggu sudah. Nah, maka orang yang menjauh, menyendiri itu bukan arif. Kalau arif itu sudah kembali ke kita, ya, duduk bersama kita, makan bersama kita. Artinya tidak in'izal, tidak menyendiri. Kita sering menyebut kalau ada yang menyendiri, wah sufi. Ya betul, suka sepi berarti. Tidak. Ya, karena mereka disebut seperti arifin ini atau sufinya itu dengan bimaknal kalimah. Itu berarti dia seorang ulama murabbi yang mesti kembali ke manusia. Gitu. Nah, maka orang arif itu ketika dipuji enggak sempit, ya, enggak merasa haraj gitu. Ya. Dan mereka tahu kalau mereka ini yang memujinya meyakini bahwa itu sifat dia, ya mungkin mereka akan memperlakukan dengan ya ada perlakuan yang khusus. Kalau yang tahu bahwa yang memujinya adalah itu anugerah Allah, orang-orang yang dewasa, orang-orang yang alim, ya mereka tidak ada haraj. Nah, maka kita temui itu setiap ada biografi ulama mesti ada sanaul ulama lahu katanya gitu. Ya, atau qalu anhu. Ya, ini pujian. Gitu.
Nah itu zuhud. Ya, zuhud. Ini sudah kita baca ya, yang dulu. Kemudian mata kunta idza u'tita wa qala radhiyallahu basatakal ata'u wa idza muni'ta qabadakal man'u fastadilla bidzalika ala subuti tufuliyatik wa adami sidqika fi ubudiyatik. Mata kunta idza u'tita, ya, kapan saja kamu ketika diberikan oleh Allah, ya, diberi anugerah, diberi oleh Allah, ya, kapan saja ketika kamu diberi oleh Allah apa? Lalu pemberian itulah yang membuat kamu lapang, enak, basat, ya, luas, lapang rasanya, senang. Wa idza munita, kalau kamu tidak diberi, bisnis kita nggak meleduk-meleduk, ya, usaha kita selalu gagal, kan ya Allah nggak memberi itu. Qabadakal man'u, ya, rasa sempit, rasa sesak, ya, oleh man'u tadi, oleh tidak ada pemberian Allah. Jika ini yang kita rasakan, itu menunjukkan ala subuti tufuliyatik, ya, itu menunjukkan bahwa kamu masih dalam tupuliyah, ya. Tupuliyah itu boleh tiflun, kecil belum matang, boleh tufaili, ya, tufaili itu apa, pohon yang benalu, ya, pohon yang nempel di pohon tuh merambat, itu benalu. Artinya ikut-ikutan, gayanya mah dihabisan padahal bukan, gitu. Artinya belum masuk tergolong kepada, kalau masih seperti itu masih tufuliyah, ya. Kelihatannya kamu seperti ahlillah tetapi dia bukan ahlillah, ya. Kelihatannya ini kan bicara salikin, ya, karena ini hikmah ini adalah tasawuf, dan ini tentunya tentang perjalanan rohani tasawuf. Apakah kita merasa bahwa kita sudah arif? Itu. Maka tesnya itu tadi, jika dipuji apa rasanya? Kalau rasanya sempit, itu karena dia menerima pujiannya dari orang, nggak ada Allahnya di situ. Tapi kalau rasanya nyaman karena dari Allah, maka itu arifi. Kalau dia sempit karena dia merasa tuh nggak enak banget dipuji, itu berarti zuhud, dan itu belum arif, ya, nggak enak banget dipuji dah, gitu. Jadi salah tingkah kita, gitu. Ya ini, ya, zuhud juga belum tentu barangkali, ya. Cuman kalau mau tinggi sampai tahap zuhud. Kalau orang arif tidak peduli. Tapi bukannya blow on, ya, bukan dablek, ada kan dablek gitu, ya, pujian itu. Kenapa mereka dipuji? Karena mereka merasa bahwa alamat pujiannya Tuhan, bukan dia. Kalau ada pada dia, itu anugerah Allah. Banyak alasan mereka untuk, ya, artinya ulama-ulama memberikan alasan agar kita paham, gitu. Salah satunya orang memuji baik. Kalau yang memujinya tidak punya sifat baik, mereka para arifin berhati-hati. Dari mana ente tahu memuji sifat baik ente kagak punya? Kan kalau punya sifat seperti sifat terpuji baru gampang memuji. Yang memuji itu sifat yang ada di dalam dirinya. Kalau memuji tidak ada sifat di dalam dirinya, mesti pujiannya ada maunya, ya. Nah, mereka para arifin ngerti ini kenapa muji, ya, itu. Bahkan mereka memperingati jika dia memujimu sedangkan dia tidak punya sifat-sifat terpuji, artinya bukan golongan ahlillah misalnya, atau sifat itu kita tidak ada, gitu.
maka mereka berhati-hati. Karena besok juga orang itu akan mencaci sifat buruk kita yang kita nggak punya. Gitu. Nah mereka orang memuji nggak ada urusan. Ya. Saya membaca satu kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Qushairi, ya, imam salaf dulu itu orang sufi, bahwa sifat wali itu al-muwafaqah wal mudarah. Ya. Apa muwafaqah itu ya? Dia terhadap berbagai situasi dia nyambung aja. Ya. Jika orang yang menipunya ya orang yang menipu itu yang akan rusak. Gitu. Selama tidak melanggar syariah itu, tapi itu tetap mizannya adalah syariah. Ya, mizannya syariah. Ya, jika diberi pemberian itulah, ya saya ada juga hikmah sebelumnya itu. Kalau kita mendapat rezeki artinya anugerah, yang bikin rasa nyes itu duitnya, ya, bukan Allahnya. Nah, berarti kita belum punya makrifat kepada Allah. Ya. Orang pacaran itu, tapi ini pacaran zaman dulu sih. Kalau zaman sekarang mah nggak bisa sih. Kan orang pacaran zaman dulu nih, ya, itu cowok ngasih hadiah kalungannya dari ranting singkong, dipotes itu, wah ilah itu girang banget. Karena yang bikin dia bahagia itu pemberinya, ininya kan nggak ada harganya. Sekarang kagak laku Pak, kita ngasih begitu. Sekarang mah dilemparin ke muka kita. Gitu, ini neng tanda cintaku sambil geledek, ya. Ya sekarang mesti ATM. Nah, ketika menerima rezeki justru yang rasa basat itu adalah Allahnya, maka itu tanda ada sifat syukur. Kalau tidak ada, maka ya belum tinggi rohani. Nah, jika kita sempit karena tidak diberi, berarti ini pertanda bahwa sifat tupuliyah kamu, ya, kamu masih sabata, itu artinya masih kuat sifat tufuliyah itu, sifat tataful, tufaili, ya. Bahkan banyak nama tufaili. Ada tufaili tadi apa? Ada tiflun katanya, dari tiflun. Artinya belum ada tufaili, ada benalu tadi. Ada tufaili, nama seseorang di zaman jahiliyah yang datang ke tempat orang resepsi kagak diundang. Gitu. Lah, kagak diundang. Mudah datang kan ngikut makan ini. Ya. Bukan kelompoknya, tetapi ngikut-ngikut gitu. Dan berarti juga ada masidqika fi ubudiyatik. Ibadah kamu belum sidik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalimat di dalam tasawuf itu tentang perjalanan rohani seseorang, sebetulnya 3 aja kalimat itu: taubat, zuhud, sidik. Itu aja. Ya. Kata sidik itu. Bahkan mereka mengatakan at-thariq liman sadaq la liman sabaq. Ya. Seorang yang berjalan menuju kepada Allah itu adalah untuk orang yang sidik, bukan untuk orang yang lama. Ada orang 20 tahun bertarekat, jalan di tempat nggak ngapa-ngapain. Kami dulu, guru kami bilang, kalau kamu duduk di majelis zikir saya tidak berubah rohanimu, akhlakmu, tinggalkan majelis ini. Ya. Berarti makam kamu di sana, jangan buang-buang waktu di sini. Kenapa? Merasa dia tapi bukan tadi tufaili itu. Ya, lebih baik, karena sidik, perlu kesidikan di dalam tarikat itu. Ya. Bahkan saya sering menandaskan, sebetulnya orang bertarekat itu lagi ngapain? Lagi membetulkan, ya, tawajuh al-qalb ilallah. Itu. Dan itu sidik. Sidik. Ya. Sidqul ubudiyah, dawamul ubudiyah itu punya konotasi yang sama di dalam dunia tasawuf.
Nah, kita masih suka artinya dibikin lapang oleh pemberian, dibikin sempit oleh tidak mendapat pemberian. Ini menunjukkan rohaninya masih tufaili, ya. Dan ubudiyahnya belum sidik, bukan ibadah, ubudiyah. Maka barang siapa yang merasakan hal yang demikian, kita mesti mengetahui bahwa ubudiyah kita belum sidik, ya. Di tengah-tengah para ahlillah, para arifin, dia tufailiyu, ya, dia masih ikut-ikutan. Ya, kalau dia mengaku maqam itu iddia saja, dan dia bukan ahlinya, bukan orangnya. Ya, Imam Ali kan yang paling ma'ruf, dalil yang sering digunakan oleh mereka, perkataan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu ketika beliau menginginkan sesuatu dan berusaha kemudian berhasil, ya, beliau gembira hanya sekali, ya, 9 kalinya sedih. Tetapi kalau tidak berhasil, sedihnya hanya sekali dan gembiranya 9 kali. Baik. Wa qala radhiyallahu idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamah ma'a rabbika faqad yakunu dzalika akhir dzambin qaddara 'alaik. Allah. Ketika terjadi dosa darimu, maka janganlah dosa itu menjadi sebab keputusasaan kamu untuk memperoleh istiqomah bersama Tuhanmu. Maka boleh jadi qad yakunu dzalika, ya. Maka terkadang hal tersebut, ya, artinya boleh jadi hal tersebut, ya, menjadi akhir dosa yang ditakdirkan ke atasmu. Dan disitulah Allah dengan taufiknya dan ihsannya Allah, ya, menerima kita dan menjadi sebab kembali kepada Allah dengan timbulnya dosa. Istiqomah ini dalam tasawuf, ya, mereka urut itu setelah takwa, ya. Takwa ini kan definisi yang ulama katakan adalah al-imtitsal wal ijtinab, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, atau tarkul muharramat, menjauhi yang diharamkan, dan fi'lul wajibat, melakukan yang diwajibkan. Ini namanya takwa. Takwa ini itu amal, itu semua amal tadi kan, ya. Melakukan kewajiban, meninggalkan yang haram, ya, itu adalah amal, dan amal itu perlu ilmu. Bimbingan rohani di situ belum terlalu diperlukan, karena amal murni perlu kitab, perlu ilmu, ya. Meskipun yang menjadikan takwa bukan ilmu tapi amal, namun amal perlu ilmu, maksudnya begitu. Amal perlu ilmu, itu takwa. Maka ulama sepakat yakfil kutub, yani al ilmu. Kepada seorang murabbi mustahab katanya, ya, karena mungkin banyak memberikan motivasi yang tinggi, gitu. Tapi keperluan dasarnya hanya ilmu. Nah, ketika meningkat kepada istiqomah baru, ya, di situ meskipun tetap masih perlu kitab, tetapi perlu bimbingan. Karena istiqomah itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim,
ya, yaitu disebutnya minan nabiyina wasiddiqin wa syuhada wassalihin, itu yang terakhir. Kalau nabi memang sudah ya, bukan standar umum ya, nabi. Nah, yang kedua siddiq, itu dari kata siddiq, istiqomah itu. Kalau ya proses siddiq itu kan proses mujahadah, proses panjang. Untuk berada di jalan lurus itu hambatannya, godaannya, ya perlu betul-betul siddiq itu. Atau kalau nggak mau proses cepat, langsung secepat kilat, ya mati syahid. Lurus itu, ya, siratal mustaqim itu yang diberikan. Ya, ya untuk menjadi shadiqin, siddiqin, aduh, ya, rintangannya, tantangannya untuk lurus terus. Siratal mustaqim. Fastaqim kama umirta, syayyabani Hud wa akhwatuha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Hud membuat aku beruban. Ya, rupanya ada di dalam surat Hud itu ada ayat fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Nabi disuruh untuk istiqomah seperti mana yang engkau diperintahkan. Ya, istiqomah itu bukan nggak kemana-mana dia aja di rumah, itu istriqomah namanya itu. Ya, istri kumat gitu, jadi istrinya ngelarang dia nggak pergi kemana-mana, bukan. Istiqomah itu senantiasa bersama Allah, tidak bersama siapapun. Maka jalannya lurus, ihdinas siratal mustaqim. Itu jalan orang-orang yang lurus mati syahid. Atau paling rendah orang yang soleh. Nah, istiqomah ini adalah hamlun nafas alal akhlak. Bagaimana membawa nafsu ini agar berakhlak, agar mempunyai akhlak, agar seseorang memiliki akhlak sehingga mampu melawan nafsu. Realnya, amalnya adalah sidqut tawajjuh ilallah. Itu disuruh untuk i'timad kepada Allah, bukan kepada amal. Itu istiqomah. Ya, maka beliau mengatakan jika terjadi satu dosa jangan menjadi sebab untuk tidak mendapat istiqomah, karena boleh jadi itu adalah sebab terakhir Anda bisa istiqomah. Ya, karena orang sufi memandang dosa seperti ini, Pak. Artinya mereka mengatakan itu hikmah. Allah menurunkan dosa bukan untuk dikutuk. Ya, Allah mengampunkan semua, bukan untuk dikutuk. Cara orang sufi menjelaskannya begini. Kalau kita di dunia ini banyak menderita, sengsara, duka, lara, susah, merana, sakit hati, mudah sekali tergores, mudah rentan lah. Ya. Itu karena apa? Karena kita tidak syuhud dan ma'rifat kepada Allah, katanya. Gitu. Kita masih melakukan sesuatu untuk selain Allah. Ya. Maka Allah buat kesusahan itu kafarah. Di situ ya metodologinya untuk menerjemahkan bagaimana Allah memberikan rahmat, syafaat, yaitu dengan segala penderitaan kita. Kita tetap menjaga sholat, pengen ngaji, tapi menderita terus. Gitu. Ilustrasinya seperti istri, Pak. Kalau bapak di rumah nggak betah tuh, istri marah mulu, ngapa? Soalnya ada simpenan yang lain ketahuan. Ya, simpenan yang lain ketahuan kan ngamuk. Kita kan susah aja tuh. Coba kalau yang nggak ada simpenan, nyaman nggak, Pak? Itu. Ya, jika dia hanya Allah, tidak ada yang lain, ya maka nggak ada pelaku yang lain, Allah. Jadi nyaman. Itu katanya ghirah. Itu ada dalam muqaddimah kitab beliau Imam Ibn Athaillah, kata. Alhamdulillahilladzi qata'a bisamsamil ghirah, katanya. Bisamsamil ghirah. Ya. Al-mughayarah kalau tidak salah.
Segala puji bagi Allah yang Allah memotong dengan pedang cemburunya kepada orang yang melihat kepada selain Allah. Jadi Allah cemburu dengan kita. Kenapa ente setelah saya ciptakan dan saya imdan, saya support semua pemberian, kenapa kemudian melakukan sesuatu bukan karena aku? Ya, maka Allah bikin derita untuk diampunkan segala kekurangan kita. Itu. Nah maka mereka mengatakan, para arifin itu, nahnu fil jannah qoblal jannah, katanya. Kami di surga sebelum di surga. Itulah yang di Al-Quran dikatakan nafsul mutmainnah, nafsul radiyah, nafsul mardiyah. Kita juga kan bicara hati yang ridho, hati itu kan semuanya khayal, ya. Mereka yang memiliki jiwa itu, ya, surga. Boleh jadi dosa dilakukan oleh orang yang kita lihat dia itu alim dan beramal, semua perintah dilakukan dan semua dosa ditinggalkan, ya. Tetapi justru membuat dia semakin jauh dengan Allah, rohaninya, jiwanya, ya. Buktinya dia merasa bahwa dia semua yang mempersembahkan ini kepada Allah, bukan dibalik, bukan inilah anugerah Allah. Itu. Nah, maka masih Allah berikan satu dosa agar mereka merasa, ya, merasa zalil, tidak angkuh. Maka orang-orang yang beramal, berilmu, kenapa kemudian rendah? Karena Allah takdirkan dia berdosa dan hanya dia dan Allah yang tahu, dan dia hina. Jadi hikmah, ya, dosa itu sebab jauh-jauh Sayyidina Ali itu sudah berpesan, iyyaka, ya, hati-hati bizalatil ulama, katanya. Dengan ketergelinciran orang-orang yang alim, karena justru itu, ya, obat bagi dia. Nah maka boleh jadi beliau juga mengatakan, jangan sampai dosa itu menyebabkan kita putus asa untuk mendapat istiqomah. Istiqomah artinya untuk membetulkan hati bahwa ibadah ini untuk Allah, ya, itu jangan sampai seperti itu. Karena diharap boleh jadi itu akhir dosa yang Allah takdirkan kepadamu. Makanya ada Imam Al-Haddad itu mengatakan, jika engkau berada di tengah berbuat dosa, kamu jangan berpikir ke sebelumnya, berpikirlah ke sesudahnya. Apa? Allah akan menyiksanya, Allah akan murka, ya, karena kalau berpikir sebelumnya itu takdir Allah. Kita takut salah mengartikannya. Tapi jika engkau berada di taat, maka sebaiknya berpikir ke sebelumnya. Karena kalau sesudahnya surga, ahli surga gitu. Tapi ke sebelumnya hidayah dan taufik Allah. Itulah cara mereka menjelaskan bahwa dosa diciptakan. Ini kan dosa itu kan ya ada dalam masyruat Allah, ada dalam proyek agama Allah itu. Ya. Itu sebagai peringatan agar ketika kita ibadah itu untuk Allah, gitu. Jangan untuk yang lain. Kalau masih ibadah untuk yang lain, yang katanya agama ini bikin mutmainnah, bikin radiyah, bikin mardiyah, bikin falah, ya, bikin muflih, bikin bahagia, ternyata masih rungsep aja, ya. Ternyata itu juga diartikan oleh mereka orang sufi itu kecemburuan Allah. Ya, Allah cemburu. Jadi Allah sakiti itu agar, ya, kita selalu intibah, ya. Karena kalau
ini di awal hikmah beliau pun kita bukan beriktimat kepada amal, tapi beriktimat kepada Allah, karena kita tidak terlepas dari dosa. Ya, tidak terlepas dari dosa. Sehingga di Al-Quran pun, lihat di Al-Quran, para nabi-nabi itu kisah-kisah dosa dan mohon ampun, ya, tetapi dosa yang dikategorikan kepada nabi, para mufassirin ya, mengartikan dosa yang memang halus sekali. Kalau kita itu belum dosa, itu melakukan itu belum dosa. Contoh kecil lah secara umum ya, kita sholat tidak khusyuk, kan belum merasa berdosa itu ya. Enggak sholat seharian, satu kali aja belum merasa apa-apa tuh. Oh, udah lama banget baru, ya Allah saya berdosa banget. Ya udah kelamaan setahun, kan jauh banget itu. Tapi bagi mereka yang merasakan bahwa salat tidak lezat, tidak khusyuk, ini para ulama menceritakan di kitab-kitab, dan ulama hidup bercerita kepada kita sebagai nasihat. Ya mungkin ya di antara kita para kiai, para ustadz merasakan, kita berilmu, kita sholat, kita ibadah. Ya, mungkin ketika baru kita merasa punya ilmu dan amal, merasa soleh. Tapi kelamaan ketika kita merasa kita ibadah udah lama tapi gak lezat, tidak ada ma'iyatullah, itu terasa lama-lama Pak. Nggak bisa didustakan. Ya, lama-lama baru dia mencari, kenapa gak lezat? Itu mungkin udah 30 tahun Pak jadi kiai. Baru ya, itu hikmahnya tuh. Ilmu itu Allah yang memberi ya. Baru kemudian ketika dia merasa itu saja, itu sudah kembali tuh ruhaninya kepada Allah. Nah, tasawuf itu bermula dari situ, dimulai dari situ. Makanya orang sufi mengkategorikan mereka orang yang alim dengan amalnya itu awam dalam konteks ruhiyah itu. Ketika dia baru merasa ya, kesunyian, itulah bidayah. La ta'tamid 'alal amal, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Itu orang yang masih beriktimat kepada amal, wah amal saya banyak banget, amal saya banyak banget. Ketika enggak beramal, dia rasa jauh dari Allah. Itu. Dia rasa jauh dari Allah. Dia tidak merasa jauh ketika sholat itu sunyi dari khusyuk. Enggak. Nanti itu kemudian akan merasakan itu. Mungkin makin ke bawah itu, kalau belum melakukan dosa besar itu rasanya belum berdosa itu. Jadi makin tinggi, makin halus, makin bersih kan. Ruangan itu makin terasa kalau ada kotoran sedikit pun. Maka itu sebab orang sufi itu muwafaqah. Ya, artinya dia mampu beradaptasi dengan berbagai jiwa, lingkungan dan keadaan, karena dia berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikat. Sehingga mereka menasihati seperti ini. Jika terjadi dosa, satu dosa jangan menjadi sebab kita putus asa untuk istiqomah. Karena dosa Allah ciptakan ya, untuk meningkatkan, untuk membuat kita lari dari Allah, dari selain Allah, dari ibadah ya, karena selain Allah kepada ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala radhiyallahu idza aradta an yabtahlaka babar raja fashhad ma minhu ilaik wa idza aradta an yabtahlaha babal khawf fashhad ma minka ilaih. Ketika engkau menginginkan agar Allah membukakan pintu harap kepadamu,
maka saksikanlah, artinya hadirkanlah di dalam dirimu sesuatu itu datang darimu kepada Allah. Datang dari Allah untukmu, maksudnya kita menyaksikan dalam diri kita ini bahwa ma minhu ilaik, sesuatu yang sampai dari Allah kepadamu. Seperti apa? Seperti mendapatkan keberuntungan, keberhasilan, kegagalan, kesenangan, gitu, berbagai manfaat, dan yang menolak musibah, bahaya, itu kan kita berharap dari Allah. Kalau kita menyaksikan sesuatu yang dari Allah kan banyak, banyak sekali, ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah, maka kita pikirkan itu dalam hati kita, bahwa harta diri kita dari Allah, amal dari Allah, maka timbul sifat harap itu. Sejak kita kecil di rahim ibu sampai waktu sekarang kita ini, itu semuanya Allah yang, kalau di perut misalnya kita hidup dan Allah yang beri, masa udah dibikin gede kayak begini, punya anak banyak, istri banyak, masa kagak diberi sama Allah kan gitu. Nah, kalau melihatnya begitu, maka timbul harap kepada Allah. Dan kemudian apabila engkau ingin dibukakan pintu khauf, ini terjadi, kenapa kita ingin dibukakan pintu takut? Karena mungkin saja kita terlampau berharap kepada Allah. Nah, kalau terlampau berharap boleh jadi membawa kita kepada melakukan pelanggaran-pelanggaran agama syariah. Pada saat itu kita ingin punya rasa takut. Nah, ketika kita ingin dibukakan pintu takut yang mencegah kita dari melanggar perintah Allah, maka saksikanlah, bayangkan dalam diri pikiran kita sesuatu yang datang dari kita kepada Allah. Coba apa yang kita berikan? Kita sholat aja kagak khusyuk, sholat aja malas, ngaji malas, itu kita tuh. Itu. Dan banyak etika kita di tempat-tempat yang Allah anugerahkan terkadang juga buruk. Nah, baru takut. Maka Nabi juga nyuruh, mensyariatkan kita habis sholat, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, agar kita menyaksikan kekurangannya banyak sekali. Maka timbul rasa takut. Kalau kita ingin timbul rasa harap, lihat apa yang Allah berikan, mulai dari kita dalam perut ibu sampai sekarang. Baru ya Allah, pada masanya kalau hanya harap saja itu akan menyeret kita kepada mukhalafah. Maka timbul rasa takut. Apabila timbul rasa takut, kalau belum punya timbul rasa takut, maka coba bayangkan apa yang kita persembahkan, apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak ada apa-apa. Apa yang kita berikan nggak ada, Pak. Kita jangan mengira bahwa kita beribadah itu kita mempersembahkan sesuatu, bukan. Itu Allah yang memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Kalau enggak diberikan taufik dan hidayah, nggak ada yang kita lakukan. Nggak ada. Yang ada ya nggak sholat, nggak ibadah, nggak berbuat baik, menyalahi agama, begitu. Bahkan ketika kita melakukannya tidak khusyuk, masih kebayang yang lain, kepikiran yang lain, itu kan namanya itu adab. Artinya kita tidak pandai menempatkan diri kita di depan Allah. Ketika sholat aja tidak pandai, Pak. Itu su'ul adab tuh. Adab itu artinya etika, tahu menempatkan diri. Di sholat itu mestinya udah istighroh, itu udah nggak ingat apa-apa.
Justru kita mah Pak begitu masuk ke sholat ambrek. Tahu ambrek Pak? Ambrek itu yang kagak kaget juga datang. Sebelum sholat tenang tuh. Begitu Allahu Akbar, buyar langsung. Apa yang dari kita persembahkan itu? Nah itu kita berhenti sampai di situ Pak, karena kemudian sebentar. Terakhir Pak, satu lagi. Baru yang 151 itu bab lain ya. Wa qala radhiyallahu rubbama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafidhu bi isyraqi naharil basad. Nah, ini salah satu alasannya tuh. Ya. Alasannya. Boleh jadi bermanfaat, berguna untukmu ketika di mana? Ketika fi lailil qabd. Ini al-qabd diumpamakan seperti lail. Ya. Ini asalnya al-qabdu kal-lail, itu musabbah musyabbabe kemudian diidopahkan. Fi lailil qabdi. Ya. Boleh jadi situasi yang sempit, situasi yang susah justru memberikan manfaat. Kita sadar, kita ingat seperti tadi tuh, ya, dosa, ya kan, dosa atau sengsara kan gitu, susah. Kan ini semuanya hikmah. Pak, kalau nggak ada syariat dan kita tidak diberikan taufik oleh Allah dan hidayah, kita melakukan sesuatu yang sebenarnya oleh syariat dilarang, nggak ada rasanya apa-apa Pak, nyaman aja. Kenapa kita jadi sempit? Karena kita tahu bahwa ini melanggar. Orang yang ya belum kena ilmu agama tuh nggak tahu itu dosa. Begitu dengar ceramah baru dosa. Itu ada hidayah dari Allah Pak. Kalau tolong. Lah kalau enggak susah. Ya, orang pengen tobat nangis-nangis, berarti Allah sudah summa taba alaihim liyatubu katanya. Kemudian Allah berikan taubat kepada mereka agar mereka bertaubat. Ya. Boleh jadi lailil qabd, situasi yang sempit, susah, ya. Itu sangat bermanfaat untukmu. Yang tidak kamu dapatkan manfaat itu fi isyraqi naharil basad. Itu sama, basad itu diumpamakan hari, siang hari yang cerah. Ya. Yang kita tidak dapat ketika kita dalam kegembiraan, dalam taat. Buktinya yang tadi saya ceritakan, itu pengalaman mereka dan ditulis di buku-buku dan kita mendengar dari para ulama dan masing-masing kita merasakan. Kita ada ilmu dan ibadah, Masya Allah. Ketika itu adalah perintah, kita laksanakan. Ketika itu larangan, kita susah payah menjauhkannya. Ternyata tidak memberikan faedah apa-apa Pak. Untuk timbul rasa takut, rasa harap, kecuali ketika Allah jatuhkan kepada dosa baru. Atau seperti dalam urusan dunia. Ya. Saya pernah di tangga kampung saya itu Pak, anak muda. Ya Allah, tukang berantem. Dinasehatin udah kagak bisa dulu saya kawan. Lalu dia geng motor tuh. Naik motor tabrakan Pak, sesama temen dia ini, hancur motornya, itu banyak paha, kaki itu besi pada masuk ke situ. Itu saya peristiwa itu ingat sekali karena ketika itu saya ngurusin remaja-remaja masjid, ngaji-ngaji bulanan tahun 86 kali ya, 87. Itu. Begitu saya ke rumah sakit,
Kita ajak sholat, ajak ngaji itu susah banget tuh bocah. Begitu tabrakan kakinya pada masuk besi, patah. Ya, kita tengokin ke rumah sakit, itu di sampingnya udah ada tuntunan sholat, tuntunan wudhu. Gitu. Coba kalau nggak patah apa itu, ya. Itu bukan orang itu saja, ya, orang yang sudah berilmu dan beramal pun, ya. Kalau itu kan masalah dunia, sengsara dunia, ya. Nah, bagi mereka para ulama ya sengsaranya tuh dosa itu. Itu pun rubbama afada bilailil qabdi ma lam tastafidhu fi israqi naharil basr la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Kamu tidak tahu mana yang lebih bermanfaat kepadamu. Gitu. Oleh karena itu kita tidak perlu memperhatikan orang lain, ya. Kita hanya jadikan diri kita cermin, gitu. Ya. Dan orang lain cermin kita, maksudnya, ya. Ketika mereka kita melihat masih maksiat, ya kita doakan. Dan kalau kita mengajak pun bukan berarti kita merasa benar, ya, memandang dia rendah, itu ya, itu adalah satu etika, satu akhlak, ya. Karena boleh jadi sampai berapa kali baru manfaat, baru dia mendapat pelajarannya dari Allah SWT. Kita yang ibadah aja masih, ya, jauh dari Allah, ya. Bahkan menurut ahli marifat, katanya mereka mendingan mereka itu jauh dari Allah karena nggak ada ilmu, nggak ada amal, ya, gitu. Kita yang ada ilmu, amal, kenapa jauh? Ya kan, ilmu, amal, ibadah, akhlak anugerah. Sekarang bapak nih dikasih orang banyak, rumah dikasih, mobil dikasih, masa jafa dengan orang yang memberinya? Apa? Jauh gitu apa? Ya, kan kurang ajar, Pak. Nah, kalau ama yang kagak diberi apa-apa mah ya wajar. Gitu. Sebenarnya kita kan melihat pemberian Allah itu harta. Wah, itu orang jauh dari Allah. Kita yang diberi ilmu amal aja belum tentu dekat. Karena dalam pandangan tasawuf, dekat kepada Allah itu adalah, ya, ruhiyah, bukan jasadiyah. Ya. Kasratul maqamat, gitu. Bukan kasratul ma'lumat. Ya. Bukan kasratul ibadat. Tetapi dawamul ubudiyah, yang ibadahnya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat hamba itu apa? Hina. Kalau dikasih ilmu, dikasih amal malah tambah tinggi, kan belum bermanfaat itu ibadah itu. Nabi kan pernah bersabda begini, ala unabiyukum biqaumin ya'tuna yaumal qiyamah bi a'malil baydha, kata Nabi, kajibal tihama walakinna yaj'aluha Allahu haba'an mansura. Ya. Lalu sahabat bertanya, sibhum lana ya Rasulullah. Ya. Terangkan kepada kami siapa itu aja, kata Rasulullah. Nanti di hari kiamat ada segolongan orang datang membawa amal putih segede-gede gunung, tapi begitu di depan Allah, ya, tidak dihargai, tidak ada harganya, seperti debu, hilang aja. Itu dalam hadis. Sahabat junior di belakang duduknya tuh, jauh dari Nabi, ngedengar begitu kaget. Akhirnya dia berdiri di atas lututnya sambil mengangkat tangan, ya Rasulullah, ya, terangin itu sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Jangan-jangan kami seperti itu dan kami tidak tahu. Kata Rasulullah, hum qaumun min jildatikum, katanya, min ikhwanikum wa min jildatikum. Dia sama orang mukmin, saudara kamu, dan sama, ya, apa, min jildatikum, kalau lagi ngaji di pondok itu pada kandele karo sampean gitu. Sama kuat ibadahnya tuh dengan kamu, wa ya'khuduna lail kama ta'khudun.
dan dia juga qiyamul lail, ya, sama seperti kamu. Walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillah intahaku. Namun dia ini, orang-orang ini adalah kalau udah berdua-dua dengan yang haram mudah mengerjakan. Artinya bahwa ibadah yang banyak itu ternyata tidak membangun ruhiyah. Nah, tasawuf itu Pak, konsepnya bagaimana membangun kerohanian melalui syariah ini. Jadi torekot-torekot itu proyek menjadikan syariat agar membangun hakikat ruhiyah. Maksudnya begitu. Jadi orang bicara hakikat jadi aneh-aneh, ya. Padahal itu istilahat. Jadi dia mainin istilah, wah ini Nur Muhammad. Nggak ada yang aneh. Apa maksudnya secara syariat itu apa? Akhirnya sesat. Sehingga dulu ya, saya punya guru itu di Mesir, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Bukunya pernah saya baca tuh, kata beliau, orang-orang yang bicara hakikat itu seperti memeras kain yang kering, keluar nggak airnya Pak? Gitu. Artinya kenapa dimainin kata-kata itu tanpa ada airnya? Itu kan sebuah istilahat yang mereka memiliki hakikat itu. Jadi ada bahasa untuk, ya, untuk orang-orang seperti mereka. Ya, adapun kita baca sebagai motivasi bahwa ya, kita tidak memiliki hakikat. Jangan asik dengan terminologi ilmu-ilmu hakikat itu. Ya. Nah, maka tasawuf itu adalah bagaimana menjadikan syariat ini ya untuk membangun hakikat. Artinya amal zahir mempengaruhi batin lah, menciptakan takwin ruhiyah, saksiyah ruhiyah. Itu adalah konsepnya, manhajnya, bahkan barnamijnya dan manhajnya ada dalam tasawuf. Jadi itu tema dasarnya. Jika orang sufi bicara macam-macam, jadi keluar Pak. Ada orang sufi sibuk jual doa, jual hijab ini, kacau. Atau ceritain tentang karomat-karomat itu juga. Ya, kalau saya memandangnya, bukan saya, guru saya itu yang saya anut, itu sama juga menaruh sampah di dalam pikiran kita. Yang kita disuruh ibadah karena Allah saja, ini karena karomat. Wirid-wirid supaya aneh, lah kan kacau. Ya, adapun buku-buku karomat, maka Syekh Muhammad Al-Ghazali itu pernah berkata, andaikan cerita karomat ini jangan di bab karomat ini katanya jangan ditaruh di akidah, taruh di sejarah, katanya begitu. Sayangnya sejarah, penulisan sejarah kita ngikutin standar barat. Hal-hal yang gaib nggak boleh. Nulis sejarah itu hal-hal yang bersifat maddah, gitu. Akhirnya ulama kita juga ikut-ikutan kalau sejarah itu ditinggalin tuh, kecuali nabi mujizat, kalau wali nggak boleh. Gitu. Akhirnya ditaruh di akidah, bab kepercayaannya di akidah, tapi ceritanya jangan di situ. Jadi akhirnya dongeng. Nah, kebetulan tokoh-tokohnya ada di tasawuf. Jadi ini ya membuat orang sufi itu kepengen. Banyak Pak orang masuk tarekat mau ngapain? Ya, singkatnya mau jadi aneh lah. Jadi wali itu pun wali konsepnya begitu. Padahal wali itu ya akhlak. Ya, wali itu akhlak, bukan yang lain. Ya. Wilayatullah itu artinya ya, Allah wa huwa yatawallas shalihin. Baiklah Bapak-bapak sekalian, itu saja hikmah yang kita baca, dan insyaallah jika ada umur bulan depan, ada kesehat badan, kita sambung ya ini. Saya serahkan, kalau mau ada tanya jawab ya silahkan. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan